Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo seluruh pemirsa setia Education Talk Bosowa School Makassar dimanapun kalian berada. Senang sekali rasanya saya Anggia Dizamas dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya dari Education Talk dari Bosowa School Makassar. Nah teman-teman ataupun para pemirsa setia Education Talk di luar sana mungkin bertanya-tanya tentang selama ini kita selalu membahas tentang siswa ataupun pembelajaran yang ada di Bosowa School Makassar. Kali ini kita mau membahas secara spesifik tentang ekskul yang ada di Bosowa School Makassar. Salah satu ekskul yang mungkin tidak banyak ada di sekolah-sekolah lainnya, makanya hal ini menarik untuk kita bahas. Nah, di sini sudah ada Sir Rizky yang akan menemani saya pada hari ini untuk menjelaskan tentang ekskul robotik yang ada di Bosowa School Makassar. Selamat datang Sir Rizky, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Anggi, salam kenal semua. Baik Sir, kalau bercerita tentang ekskul robotik di Bosowa School Makassar sebenarnya sudah sejak kapan adanya? Oke, baik. Jadi untuk kegiatan ekstrakurikuler robotika di Bosowa School Makassar untuk tingkat SMP dan SMA itu sudah mulai diadakan pada tahun pertengahan 2017 dan alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang, walaupun mungkin ya di tahun 2020-2021 kemarin sempat stop ya karena pandemi, dan setelah itu akhirnya masih bisa lanjut kembali seperti itu Mbak. Tapi di Bosowa School Makassar berarti memang memperhatikan tentang bagaimana teknologi untuk perkembangan anak SMP dan SMA. Kalau dari Sir Rizky sendiri melihatnya seperti apa? Jadi mungkin saya ingin memulai pembicaraan kita pada kesempatan kali ini bahwa saat ini itu kita berada di zaman yang serba digital ya. Saya rasa kita semua sadar akan hal itu. Kemudian kita berada di era yang dikenal dengan istilah Industri 4.0. Ada juga yang menyebutnya Society 5.0, yang dimana istilah-istilah tersebut merujuk dalam satu kata kunci, yaitu teknologi. Kemudian fakta yang kedua bahwa saat ini perkembangan teknologi itu sudah semakin cepat ya, tidak perlu menunggu hitungan tahun ya, bahkan dalam hitungan bulan bahkan minggu pun selalu saja ada updatean teknologi ya. Mungkin kita ambil contoh sederhana yaitu smartphone ya. Jadi berbagai brand smartphone itu berlomba-lomba setiap beberapa bulan sekali bahkan meluncurkan versi-versi atau tipe-tipe terbaru dari produk-produk mereka. Itu artinya bahwa kita tidak bisa memungkiri lagi ya bahwa perkembangan teknologi itu sudah semakin maju, sudah semakin cepat seperti itu. Kemudian mungkin fakta selanjutnya bahwa yang lagi ramai dibahas ya, teknologi-teknologi yang berbasis kecerdasan buatan ya. Kemudian yang tengah viral ya, itu ada sebuah tools atau software atau apapun itu kita sebutnya. Ada yang namanya ChatGPT ya, mungkin mbaknya pernah dengar. Jadi ChatGPT itu semacam sebuah tools ya yang memungkinkan kita mengenerate berbagai macam informasi ya. Bahkan lebih canggih dari search engine sekelas Google ya. Kalau Google misalnya kita menginputkan suatu kata kunci, dia menampilkan beberapa informasi dan itu pun harus masih kita pilih-pilih lagi, masih harus kita filter lagi. Beda dengan ChatGPT ya. Kalau ChatGPT itu kita memasukkan kata kunci, memasukkan misalnya apapun yang mau kita cari, ChatGPT langsung mengenerate informasi itu secara detail dan tepat ya, dengan bahasa yang lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Nah, berangkat dari situ kami melihat bahwa memang manusia yang hidup di zaman sekarang ini, mungkin khususnya di wilayah perkotaan ya, di wilayah perkotaan, bahwa itu tidak bisa terlepas dari yang namanya teknologi ya. Ketergantungan kita terhadap teknologi itu terlalu besar saat ini, sehingga kita melihat bahwa memang perlu anak-anak untuk usia sekolah, baik itu level SMP, SMA, bahkan sebenarnya dari level SD pun bisa, perlu ada pembelajaran terkait teknologi. Nah, di sini kami di Bosowa School Makassar mewadahi ya, mungkin siswa-siswa kita yang punya minat, yang punya ketertarikan di bidang teknologi untuk mengembangkan skill mereka di bidang teknologi. Salah satunya kita mengadakan kegiatan ekstrakurikuler yaitu robotika seperti itu Mbak.
berangkat memang dari perkembangan zamannya, Sar. Iya, Dan betul. apalagi sekarang kalau dari tahun 2017 sepertinya sampai sekarang tepat sekali ada ekskul robotik di Boswa School Makassar karena Iya. sangat membantu perkembangan siswa-siswi khususnya SMP SMA ya, Sar. Ya, Nah, betul. kalau untuk sekarang, Sar, siswa-siswi SMP SMA yang ada di Boswa School Makassar, jadi mereka memang diperkenalkan dulu kalau ada nih ekskul robotik di BSM atau di Boswa School Makassar. Yang tertarik atau yang berminat itu silahkan masuk begitu ya, Sar? Ya, betul sistemnya? sekali ya. Jadi kami membuka kesempatan ya untuk baik itu level SMP dan SMA kita gabung dalam satu ruang kelas, mereka belajar bersama. Jadi siapapun yang tertarik ya, yang suka misalnya elektronika, suka misalnya pemrograman komputer dan segala macam, kita fasilitasi mereka, kita wadahi mereka dalam kegiatan robotika ya. Dan di kegiatan ekstrakurikuler itu dia basisnya kan praktikum ya sebenarnya. Jadi mereka tidak mendengar teori, tidak belajar teori, tapi mereka langsung praktek ya, karena memang itu seperti itulah yang siswa suka ya, daripada mereka hanya mendengar teori dari gurunya, mereka lebih suka kalau langsung megang alatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya di ekskul robotik ini dilaksanakan di luar jam pelajaran sekolah ya, Sar? Ya betul. Jadi kalau masuk kegiatan ekskul. ya betul. Jadi kalau kegiatan ekskul itu kan di luar jam pelajaran ya. Biasanya di sore hari, waktunya sekitar 1 sampai 1,5 jam seperti itu. Jadi kalau misalnya baru pertama masuk, Sar, Rizky sebagai yang mengajar di ekskul robotika ini yang pertama diajarkan dulu paling basic, Sar, untuk siswa-siswi yang bergabung di awalnya. Oke, baik. Jadi untuk ekskul robotika sendiri ya, sebenarnya kalau robotika itu kan dia ada dua bidang ya, ada dari sisi hardware dan software ya. Mungkin yang paling pertama itu adalah kita belajar dari sisi hardware-nya ya. Jadi kita mengenalkan dulu komponen-komponen dasar ya yang ada di robotika ya. Kemudian apa-apa saja peralatan yang digunakan seperti itu. Nah, setelah mereka mulai mengenal, kami biasanya display alat-alatnya itu di lab. Jadi kita kalau di Boswa School ya, lab, kegiatan robotika itu basecampnya di lab ya, laboratorium fisika. Nah, di situ sudah lengkap alat-alatnya. Jadi kita biasa display di situ alatnya. Jadi anak-anak mereka diperkenalkan dulu alat-alatnya, mereka coba pegang, kita jelaskan bagaimana cara makainya segala macam. Nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya mereka nanti belajar mulai merakit segala macam sampai akhirnya mereka belajar untuk memprogramnya di komputer dan seperti itu. Ya, jadi karena sudah ada base camp-nya sendiri dan bahkan alat-alatnya disediakan langsung ya, Sar, oleh sekolah. Iya betul. Jadi Boswa School Makassar ya sudah memfasilitasi kita ya berupa ruang lab fisika dan juga lengkap dengan peralatan-peralatan penunjang untuk kegiatan ekskul robotika ya seperti itu. Jadi memang siswa-siswi yang memang tertarik itu silahkan aja langsung gabung di dalamnya, betul. nanti diajar dari nol ya, Sar, bahkan. Ya betul. Jadi memang dari basic ya kita perkenalkan terlebih dahulu. Sebenarnya tujuan dari ekskul ini ya lebih ke arah bagaimana menstimulus minat siswa ya. Karena kalau memang mau diajarkan dari basic sampai betul-betul mahir, kayaknya ekskul saja tidak cukup ya. Karena yang pertama kan ekskul itu adalah di luar dari jam pembelajaran dan waktunya juga sangat terbatas ya. Pertemuan kita palingan 1 sampai 2 kali seminggu. Itu pun hanya sekitar 1 sampai 1,5 jam seperti itu. Jadi kegiatan ekskul ini kita lebih mengarahkan ke bagaimana menstimulus potensi siswa yang tertarik di bidang robotika seperti itu. Ya, distimulus dan mungkin kalau misalnya sudah beranjak ke bangku kuliah yang tertarik mendalami itu bisa ya, Sar? Ya betul. Jadi kan kebetulan juga salah satu yang lulus ya tahun ini. Alumni yang lulus tahun ini di SMA Boswa School, dia tuh sudah sekolah sejak SMP di Boswa School dan dia sudah jadi member di ekskul robotika itu sejak awal ya, saat SMP kemudian lanjut di SMA dia masih terus aktif ya di ekskul. Dan sekarang dia lulus tahun ini baru-baru sudah graduate ya, dan dia berencana melanjutkan studi di bidang computer science. Di mana dia bercita-cita jadi seorang software engineer ya. Nah, itu salah satu goals kita ya. Jadi mereka tidak berhenti di kegiatan ekskul ini, tapi mereka coba untuk mengeksplor lagi lebih lanjut di tingkat perkuliahan misalnya seperti itu.
Apalagi yang memang punya minat dan bakat pasti merasa tersalurkan ya Sir, passionnya, betul. minat bakatnya dengan adanya ekstrakurikuler Nah, ini. ya betul ya. Itulah tujuan dari kegiatan ekstrakurikuler sebenarnya ya. Tidak hanya robotika sebenarnya, tapi ekskul-ekskul lain yang ada di Boswa School itu bagaimana mewadahi semua minat dan bakat dari siswa supaya bisa tersalurkan dengan baik seperti itu. Oh ya, Sir, dari tahun 2017 sampai sekarang sekitar 5 tahun ya, walaupun sempat terhenti karena pandemi, Ya. sejauh ini kreasi robotika apa saja yang pernah dibuat oleh siswa-siswi dari Boswa School Makassar? Oke, baik, mungkin seperti bisa yang teman-teman lihat ya di depan ini tiga ya dari beberapa proyek yang siswa-siswi buat ya. Jadi mereka mengerjakannya itu tim ya, jadi bukan perorangan dan itu gabung SMP maupun SMA. Jadi mereka mulai dari perakitan ya. Jadi ini ada tiga yang saya coba bawa dan memperkenalkan. Nah, yang pertama ini itu kita sebutnya sebagai arm robot ya, robot lengan ya. Jadi ini bisa digerakkan kiri kanan dan ini bisa bergerak ya, atas bawah kiri kanan segala macam. Kemudian ada juga robot yang beroda. Kita sebutnya robot beroda ya. Ada dua yang saya bawa ini. Nah, ini sama cara kerjanya dua robot ini, hanya saja dia beda di ukuran saja. Nah, ini robot yang bisa dikontrol melalui smartphone ya. Jadi dia kontrolnya secara wireless seperti itu. Dan ini mereka rakit ya, mulai dari awal ya, mereka rakit susun sendiri. Saya hanya menyiapkan panduannya, kemudian mengarahkan saja ketika mereka misalnya melakukan perakitan segala macam. Kemudian juga nanti setelah mereka merakit, nanti mereka masukkan program di dalamnya seperti itu. Dan jadilah seperti ini. Untuk seperti ini, Sir, kira-kira waktunya dalam satu kali pertemuan bisa dicapaikah atau perlu beberapa kali pertemuan? Sebenarnya bisa saja kalau kita mau memaksakan dalam satu kali pertemuan. Hanya saja kita tidak mengejar itu. Kita mengejar bagaimana prosesnya yang mereka lalui. Jadi kita ingin buat mereka fun dengan kegiatan ini ya. Jadi kalau terlalu dipaksakan juga kesannya apa ya, terlalu anak-anak itu mungkin merasa tertekan ya kalau seperti itu. Jadi kita misalnya dalam satu robot ini ya, misalnya kita bagi sampai mungkin 3 atau 4 kali pertemuan ya seperti itu. Yang pertama saya perkenalkan dulu alat-alatnya, saya jelaskan dulu prinsip cara kerja segala macam. Kemudian mereka mulai merakit ya dari casing awalnya segala macam. Kemudian mungkin pertemuan selanjutnya mereka mulai menyambungkan kabel segala macam. Di pertemuan selanjutnya lagi mereka mulai masukkan program dan kemudian melakukan testing seperti itu. Oke, Sir. Dan bahkan ini bisa diikut lombakan ya, Sir. Kalau misalnya ada perlombaan untuk robotika di tingkat SMP dan SMA itu bisa juga. Iya, betul ya. Jadi kalau misalnya mau diikutkan kompetisi pun juga bisa ya. Hanya saja memang saat ini juga untuk kompetisi tingkat SMP SMA masih sangat jarang ya, karena untuk robotika itu sebenarnya kebanyakan untuk kalangan mahasiswa, kebanyakan seperti itu. Yang paling mungkin itu adalah kita ikutkan dalam kompetisi karya ilmiah sebenarnya ya, dalam bidang rekayasa teknologi seperti itu. Karena kebetulan juga di tahun ini ada salah satu tim ya di Boswa School, itu kita ikutkan suatu event yang namanya OPSI ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia, di mana jadi ada beberapa tim yang lolos ya proposalnya, kemudian lanjut untuk dilakukan penelitian. Nah, satu dari sekian tim yang dari Boswa School itu ada tim bimbingan saya, jadi dia ambil bidang rekayasa teknologi ya. Dia buat sebuah simulator ya dalam game untuk media pembelajaran seperti itu. Ya memang mungkin tidak terkait dengan robotika, tapi masih ada relevansinya dengan teknologi seperti itu. Ya. Jadi memang ya, Sir, kalaupun karena sekarang masih kurang untuk informasi tentang lomba dan lain sebagainya, tapi karena sudah ada ekskul seperti ini di Boswa School Makassar, setidaknya minat dan bakatnya memang bisa tersalurkan. Jadi nanti kalau misalnya mahasiswa atau di jenjang perkuliahan memang mau menggeluti khusus untuk robotika dan lain sebagainya, itu setidaknya sudah punya bekalnya sendiri. Ya, betul sekali, Mbak. Oh ya, Sir, boleh tolong sedikit juga diceritakan dari sudah 5 tahun 2017 sampai 2023 sekarang, sedikit pengalaman paling berkesan selama Sir membimbing di ekskul robotika yang ada di Boswa School Makassar. Oke, untuk pengalaman yang berkesan ya, sebenarnya siswa yang ada di Boswa School ini itu sebenarnya rata-rata juga itu punya ketertarikan yang besar ya di bidang teknologi ya. Kita tidak hanya bicara soal robotika ya kalau teknologi, karena
kan teknologi itu cakupannya sangat luas ya. Terbukti siswa-siswa kita banyak yang gamers sebenarnya ya. Sekarang banyak gamers dan biasanya anak-anak yang dengan kemampuan gaming seperti itu dia punya logika berpikir yang baik sebenarnya. Nah, jadi kita coba arahkan hobi dan minat mereka itu ke arah yang lebih positif seperti itu. Salah satu yang kita salurkan dengan kegiatan ekskul ya. Jadi mereka banyak sekali yang tertarik sebenarnya di robotika, tapi mungkin karena mereka ada juga ekskul lain segala macam, jadi akhirnya mereka nyoba beberapa kali pertemuan, kemudian keluar lagi, kemudian di semester selanjutnya mereka nyoba lagi, kemudian berganti lagi. Kan anak-anak sebenarnya seperti itu cepat bosan ya seperti itu. Makanya itu juga menjadi PR kami ya untuk pembina ekskul, bagaimana mengemas ekskul itu supaya lebih fun dan tidak membosankan, tapi tetap esensinya bisa didapat ya. Artinya tetap mereka bisa menyerap ilmu dari apa yang mereka lakukan di kegiatan ekskul seperti itu. Baik Sir, semoga ya Sir ekskul ekstrakurikuler robotika yang ada di Bosowa School Makassar ini bisa semakin berkembang, dalam artian bisa bahkan bukan cuma minat bakat siswanya aja dalam situ, tapi bisa disalurkan juga melalui kegiatan-kegiatan lain, dari lomba dan lain sebagainya. Iya, betul sekali Mbak Anggi. Jadi mungkin kalau teman-teman ya di luar sana ya yang mungkin tertarik ya di bidang teknologi, di bidang robotika ya. Karena sebenarnya kalau selain ekskul robotika ya di Bosowa School itu kita punya ekskul juga yang namanya ekskul coding, dan itu baru ya. Belum lama dibuat, dan coding itu masih sangat relevan dengan robotika ya. Jadi ekskul coding itu dibimbing oleh salah satu guru kita yang ngajar IT di sana ya. Jadi saya robotika dan coding itu dua hal yang tidak bisa dipisah ya. Jadi betul-betul Bosowa School ini dia punya konsen yang sangat kuat ya terhadap minat anak-anak di bidang teknologi, karena melihat memang perkembangan zaman sekarang ya sudah tidak bisa terlepas lagi dari yang namanya teknologi. Jadi ya kalau mungkin ada yang tertarik itu entah itu di bidang robotika, elektronika ataupun pemrograman ya, saya rasa Bosowa School pilihan yang tepat untuk mewadahi minat siswa-siswa seperti itu. Betul, mungkin adik-adik yang masih di bangku SD sekarang masih berpikir mau lanjut SMP di mana, atau yang SMP terus mau lanjut di SMA mana, berpikir nah takutnya nanti Sir kalau misalnya sekolah cuman belajar, cuman akademik saja yang diurus. Tapi kalau di BSM ada banyak ekstrakurikuler, salah satunya ekstrakurikuler robotika ini. Betul. Yang bisa di luar dari jam mata pelajaran itu bisa menyalurkan minat dan bakat siswa. Jadi orang tua juga tidak perlu ya Sir mungkin memasukkan anaknya di ekstrakurikuler lain yang ada di luar kalau sudah ada di sekolah. Iya betul, dan itu cukup mahal loh ya. Course di luar untuk bimbingan kursus robotika atau pemrograman itu mahal jatuhnya. Bahkan mungkin bisa setara dengan SPP kita ya. Jadi kalau teman-teman ada di Bosowa School itu semuanya sudah include ya. Teman-teman sudah belajar kurikulum yang formal ya, dan teman-teman juga dapat menyalurkan bakat teman-teman ya di bidang robotika seperti itu. Baik Sir Rizky, terima kasih banyak Sir sudah berbagi tentang ekstrakurikuler robotika dan juga sedikit tentang coding tadi ya Sir, walaupun ekstrakurikuler baru. Nah baiklah teman-teman, kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan tentang ekstrakurikuler apa aja sih yang ada di Bosowa School Makassar, boleh nanti ditanyakan di akun sosial medianya dan kami akan berusaha untuk hadirkan di episode selanjutnya di Education Talk Bosowa School Makassar. Terima kasih banyak sudah menonton episode berikutnya dari Education Talk Bosowa School Makassar. Baik, terima kasih banyak Sir Rizky sekali lagi. Dan teman-teman, terima kasih sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.